Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial pemrograman web menggunakan framework Django dari Python. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mendevelop ataupun setup project kita ke VPS ya. Jadi kita akan publish menggunakan VPS, kemudian kita akan setting Unicorn, kemudian kita setting juga dengan Nginx-nya. Nah, tapi di sini saya menggunakan database SQLite ya untuk default-nya. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuat sebuah resource. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh klik create new resource ataupun langsung boleh klik virtual machine gitu. Oke. Di sini saya klik create new resource. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk tipenya saya menggunakan virtual machine ya. Ini yang umum yang biasa kita pakai. Kemudian ada OS. Nah, untuk OS-nya saya pakai Ubuntu. Ubuntu di sini saya pakai yang 22.04 LTS. Oke, kemudian untuk location-nya saya default aja menggunakan Indonesia ya, South Jakarta. Nah, untuk size-nya saya pakai yang 2 CPU, 2 GB RAM sama 2 GB disk gitu ya. Oke, kemudian untuk username. Nah, untuk username ini yang nanti kita akan gunakan ketika kita masuk ke dalam OS-nya kita ataupun login gitu ya. Nah, di sini saya pakai contohnya apa ya? Oke, saya pakai di situ project aja. Oke, project. Kemudian untuk passwordnya saya kasih ini menyesuaikan ya. Oke. Kemudian untuk SSH saya lewatin dulu. Oke, karena saya tidak menggunakan SSH dulu. Oke, kemudian untuk resource name-nya, oke teman-teman di sini saya menggunakan localhost saja. Oke, localhost. Ya. Oke, selanjutnya saya create resource-nya. Oke, jadi ingat ya teman-teman, untuk menggunakan service ini teman-teman harus melakukan top up dulu sesuai dengan size yang tadi teman-teman pakai. Ya, kalau tadi saya pakainya yang 87.000 per bulan, ya 120.000 per 120 rupiah per hour per jam gitu ya. Nah, ini sementara build kayak build untuk VPS-nya kita. Jadi kita mungkin menunggu sekitar mungkin kurang lebih dari 5 menit ataupun sekitar 4 menit ya, maksimal 5 menit ya. Ini tergantung dengan koneksi yang kita pakai gitu. Oke, ini kita menunggu dulu ya sampai dengan selesai. Oke, di sini untuk VPS kita sudah selesai, oke, sudah selesai di build. Oke, kita klik di sini ya. Kita lihat informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini kita mendapatkan IP public, kayak IP4, public IP4 ini ya. Jadi yang kita pakai nanti itu yang ini ya. Kemudian untuk username tadi project, ingat ya nama username kita project. Ya, ini nanti teman-teman harus ingat. Kemudian oke, kita menggunakan OS Ubuntu yang 22.04 LTS ya. Oke, selanjutnya walaupun di ID Cloud Host ini dia menyediakan fitur yang lengkap, kayak contohnya saya pengen menggunakan terminal, kayak di situ juga ada terminal, ya tetapi saya menggunakan aplikasi bantu ya. Aplikasi bantu saya menggunakan yang namanya Bitwise, kayak Bitwise SSH Client. Nah, ini teman-teman nanti silakan download ya. Download, nanti teman-teman tinggal klik di sini, oke download Bitwise SSH Client. Oke, kemudian pilih yang pertama.
Kemudian pilih yang di sini, Bitwise SSH Client Installer. Ya, teman-teman download, setelah download, install, setelah install, running, gitu. Ini saya close, ya. Saya buka dulu Bitwise SSH Client. Oke, nah di sini saya menggunakan, saya pengen remote, VPS kita. Saya menggunakan Bitwise SSH Client dan kebanyakan kita nanti menggunakan CLI ya, command line. Ya, oke. Sekarang kita login, kita copy IP public, IP public yang kita dapat dari VPS-nya, kemudian dari ID Cloud host ya. Kemudian di sini, saya tinggal copy, kemudian saya buka tadi Bitwise. Ini saya close dulu, sorry. Tadi sudah terbuka ya. Nah, di sini saya Ctrl V, IP-nya kita. Kemudian untuk port, itu biasanya dia menggunakan port 22. Nah untuk username, ingat kita menggunakan project ya. Ini username-nya, project. Project. Kemudian untuk passwordnya, teman-teman silakan masukkan. Kemudian kita login. Kalau muncul seperti ini, berarti kita bisa login. Kita klik tombol accept dan save gitu ya. Kita klik, kita sudah masuk ke dalam VPS-nya kita. Nah, di sini kita boleh menggunakan new terminal console gitu. Jadi kita manfaatkan terminal konsolnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan tutorial dari DigitalOcean ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari setup, ini ya setup di Django, kemudian Postgre, ya. How to set up di Django with Postgre Ingix. Nanti teman-teman pakai keyword ini aja. Saya pakai yang di sini. Ini saya klik. Ini saya close dulu. Ini baru ya, update terbaru yang Februari 2024. Nah ini adalah langkah-langkahnya yang kita ikuti nanti. Nah, yang pertama, ini saya buka dulu ya. Ini saya buka dulu. Ini saya bagi dua aja layarnya biar enak. Kita harus ngecek dulu versi dari Ubuntu-nya. Caranya gimana? Tinggal Python, kemudian versinya kita pakai yang 3.10.12 ya. Kemudian untuk project kita, untuk di project kita itu dia menggunakan kita tinggal Python. Ntar ya. Python vinv. Kita menggunakan yang 3.11.2. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting di atas 3,7 gitu. Jadi di VPS-nya kita pakai yang 3.10, tapi di project kita menggunakan 3.11 ya. Insya Allah nggak ada masalah. Ini kita lanjut dulu. Kita lanjut. Kita update dulu, apt update. Kalau teman-teman biasa menggunakan Ubuntu, berarti aman aja. Tapi kalau teman-teman tidak biasa menggunakan Linux, ini yang agak sulit dikit nih soalnya. Ya, kita masuk di sini dulu ya. Tapi sebelumnya kita pahami dulu. Kita pahami beberapa perintah nanti yang saya gunakan. Contohnya kita menggunakan dir. Nah, dir itu kita istilahnya directory ya. Kita mau melihat di dalam folder ini ada directory apa aja gitu. Kalau di sini masih belum kelihatan. Nah, untuk cd spasi titik-titik itu kita keluar dari folder. Kita keluar. Nah, sekarang kita berada di folder home. Ya. Nah, kalau kita mau lihat apakah di dalam folder home itu terdapat directory ataupun folder, kita tinggal ketik dir aja. Nah di dalam directory home itu terdapat yang namanya folder project, directory project. Nah, directory project ini merupakan username-nya kita. Ya, nah jadi kita fokus di project ini. Jadi teman-teman jangan bikin lagi folder di dalam home lagi. Kita fokus di satu project ini aja gitu. Ya, Nah selanjutnya di sini saya kita akan menginstal Python, nih ya, Python dev. Jadi saya tidak menginstal Postgre ya. Yang saya butuhkan itu cuma di sini kita masuk di Notepad, kita buka.
Sini. Yang saya butuhkan itu adalah, ya ini yang saya tidak butuhkan ya. Postgre-nya saya hapus. Oke, oke, libdev. Oke, oke, anggap saja yang saya butuhkan tuh yang ini. Ya. Nah, ini saya tinggal copy. Ya, saya tinggal copy, saya paste di sini. Oke, jadi teman-teman ingat ya, kalau teman-teman pengen mengcopy ke terminal, usahakan copy dulu ke Notepad. Ya, takutnya nanti itu ada kesalahan gitu. Ya, ini kita enter dulu. Ini kita yes. Oke, di sini kita melakukan install online. Jadi usahakan koneksinya agak cepat juga ya, soalnya koneksi juga mempengaruhi nih. Nah, kalau cepat berarti installnya juga cukup cepat nih. Ya, kita tunggu beberapa sekitar 2 menit atau 1 menit ya. Hmm. Oke, ini teman-teman tinggal tap aja, kita oke aja ya, tinggal tap. Sorry, oke, kita tap. Nanti jangan pindah, ini kita nggak boleh pakai mouse ya. Oke, ini kita tap, kita oke aja, enter. Oke, Hmm. Oke, udah selesai. Oke, nah di sini kita update dulu, sudo apt update. Hmm. Oke, nah selanjutnya untuk yang kedua kita akan melakukan install Postgre, tapi sorry, di sini kita tidak melakukan install Postgre ya, karena kita pakai defaultnya dulu, default dari SQLite ya. Oke, default database-nya itu adalah SQLite ya. Oke, ini kita lewatin untuk step yang kedua, kita masuk ke step yang ketiga. Oke, creating a Python virtual environment ya. Oke, nah di sini karena kita berada di home, oke, kalau kita ketik dir, di situ ada project ya, directory project. Nah, kita masuk dulu ke dalam usernya. Jadi gimana caranya? Kita menggunakan perintah cd. cd, kemudian kita ketik p, jangan diketik habis gini ya, project gitu ya, enggak. Kita ketik aja p, kemudian kita tekan pencet tombol tab yang ada di sebelah kiri tombol key. Tab. Nah, gitu. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah berada di dalam directory si project. Jadi ini kita lewatin ya, kita jangan membuat sebuah folder. mkdir itu maksudnya make directory, dia membuat project, sorry, membuat folder gitu. Ya, oke, ini kita lewatin. Oke, kemudian kita buat virtual environment-nya. Oke, jadi kita tinggal Python 3, kemudian minus m, venv, kita bikinkan satu folder yang namanya env aja. Sebenarnya bukan cuma env aja ya, kalau teman-teman mau ganti namanya juga boleh. Gitu. Ini kita enter. Nanti akan terbentuk satu file yang namanya folder env. Oke. Nah, ini coba kita dir ya. Kita dir. Oke. Di dalam projectnya kita, oke, di dalam folder projectnya kita itu terdapat folder env. Oke. Nah, ini kita next, kita lanjut. Nah, kemudian kita aktifkan virtual environment-nya. Oke, kalau di
Linux, kita pakai seperti ini ya, source. Nah, kemudian env, ini di tab aja ya, di tab aja. Kemudian di dalam env itu ada folder bin. Di dalam folder bin itu ada file yang namanya activate. Ini kita tinggal enter aja. Oke, dia sudah aktif ya. Di sini dia sudah aktif. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, kita install di Django-nya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung pip install di Django. Kemudian kita butuh Gunicorn juga. Gunicorn itu sebuah kayak web servernya dari Python ya, yang berbasis gateway. Oke, Gunicorn. Oke, kemudian PSY COPG. Oke, 2. Kemudian binary. Oke, pip install. Nah, di sini kita install di Django, kita install Gunicorn, ya kita install PSY COPG 2 binary. Ini kita enter aja. Oke, kita menunggu juga sampai dengan selesai. Hmm. Ini kita kecilin dikit ya. Oke. Oke. Oke, untuk installernya juga sudah selesai. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi untuk yang ke sini ya. Untuk step yang keempat. Oke, ini yang ketiga sudah lewat, sekarang kita masuk step yang keempat. Creating and configuring a new Django project. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buatkan langsung di Django admin ya. Kita berada, ingat ya, kita masih berada di dalam folder project ya. Kita buatkan projectnya. Di Django admin, start project. Project, nama projectnya, oke, ingat ya, nama projectnya kita yang di lokal itu adalah akademik ya. Oke, kita samakan akademik. Enter. Oke, sudah. Nah, kalau kita dir, kita lihat directory-nya, dir. Nah, di situ sudah ada dua folder, env untuk virtual environment-nya, academic untuk project-nya. Ya, ingat di dalam folder project itu terdapat dua folder, env sama academic gitu. Oke, ini kita lanjut. Nah, kita disuruh masuk langsung ke dalam project-nya ya. Oke, berarti kita masuk ke dalam project-nya. Oh, nggak usah. Oke, kita lanjut ke sini aja. Nano. Nah, nano ini maksudnya kita harus setting dulu. Oke, kita harus setting dulu. Masuk di sini ya. Oke. Jadi kita harus setting sudo nano. Nano itu maksudnya sebuah editor. Kalau di Windows tuh ada yang namanya Notepad. Oke, kalau di Linux itu ada banyak ya, ada Nano, ada Vim, ya. Silakan teman-teman mau pakai yang mana. Ya, di sini defaultnya saya menggunakan Nano. Oke, kemudian kita masuk di folder akademik. Ya, kemudian di dalam folder akademik itu sebenarnya ada akademik lagi ya. Contohnya gini, saya masuk ke dalam folder akademik CD, akademik. Nah, kalau saya dir lagi, directory, oke, kalau saya directory lagi, dir, nah di dalam itu ada lagi akademik. Nah, di dalam akademik itu ada setting. Kalau saya CD lagi, akademik, nah di dalamnya itu ada setting. Oke, itu ada setting. Ya, oke. Kita keluar dua kali ya. Tadi kita masuk sebanyak dua kali. Oke, jadi CD titik-titik, kemudian CD titik-titik. Oke, kita dir lagi. Kita keluar sampai dengan sini. Gitu ya. Oke. Kemudian, oke, kita langsung sudo nano, kemudian akademik, akademik lagi, kemudian setting, titik PY. Gitu ya. Oke. Ya, yang harus kita lakukan itu adalah setting IP-nya, allowed host. Ini ya, allowed host. Oke, kita buatnya seperti ini. Oke. IP yang kita dapat itu adalah 103.226.138.229. Oke. Nah, kemudian kita buatkan lagi 103.226, oke, titik 138, kemudian titik 229. Tapi di sini kita pakai yang port 8000. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan lagi di situ localhost. Oke. Kemudian di sini kita kasihkan di situ 127.0.0.1. Nah, ini sama juga dengan localhost ya.
Localhost itu IP-nya 127.0.0.1 gitu ya. Oke, allowed host itu maksudnya hanya IP ini saja yang bisa yang digunakan untuk mengakses project-projectnya kita nanti. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, untuk database. Nah, untuk database kita tidak menggunakan Postgre. Oke, kita tidak menggunakan Postgre. Ya, database-nya kita itu default menggunakan DB SQLite. Oke, selanjutnya oke. Kita nambahkan ini lagi ya, import OS. Oke, kita berarti ke atas dulu. Oke, import OS-nya. Kita nggak boleh pakai mouse ya di sini. Oke, kemudian import OS. Oke. Kemudian kita ke bawah lagi, arah bawah. Oke. Nah, kita masuk di sini static URL. Oke. Kalau teman-teman nggak mau ketik, ini teman-teman tinggal copy aja. Oke, copy. Ctrl C. Kemudian buka Notepad. Oke, kita paste lagi di sini. Oke, paste. Kemudian ini kita copy. Ctrl C. Kita ke sini. Kemudian kita paste. Nah, kalau di mouse kita boleh menggunakan klik kanan. Oke, klik. Oke. Oke, sudah. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, save dan close file. Oke, kita sudah selesai. Oke, kita klik dulu di sini, kita aktifkan. Kemudian kita Ctrl X, keluar. Oke, save modified buffer. Kita input Y, yes. Kemudian enter. Oke, udah selesai. Ya. Oke, kita masuk di step yang kelima. Completing initial project setup. Oke, kita masuk. Nah, jadi kita tinggal Python 3. Oh, sorry, kita masuk dulu ke dalam projectnya ya, karena kita ini masih berada di luar dari projectnya kita. Oke, kita masuk dulu karena kita mau running projectnya, run servernya gitu. Oke, CD, kemudian academic. Oke, nah kemudian kita masuk, oke kita run dulu Python 3, manage titik py, run, Mac migration ya. Kita belum run server tapi kita mau melakukan Mac migration dulu. Mac migration, oke, kita enter. No change. Oke, kita lanjut lagi. Python 3 manage titik py migrate. Kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuat sebuah user. Oke, super user. Oke, jadi di situ kita langsung aja Python 3 manage titik py create super super user. Enter. Oke, untuk super usernya saya pakai admin aja. Oke, untuk email addressnya ini saya sembarang dulu ya, maksudnya bebas aja dulu ya. Saya pakai email yang salah, @gmail. Oke. Kemudian untuk passwordnya silakan dimasukkan. Ini password login nanti dia di aplikasinya. Oke, sudah. Oke, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke sini. Oke, kita collect static. Maksudnya collect static itu adalah jadi semua file dari webnya kita itu kita mau CSS-nya, JavaScript-nya, apa segala macam itu nanti akan terbentuk sebuah directory yang namanya static gitu ya. Ini contohnya ya. Kita sekarang berada dalam project gitu ya. Kalau kita dir, nah dir di sini kan belum ada folder static ya. Tapi ketika kita melakukan collect static, maka nanti akan terbentuk sebuah folder yang namanya static gitu. Oke, contohnya. Oke, Python kita langsung aja Python 3 manage titik py collect static. Ini kita enter. Oke, ada 126 file. Oke. Nah, ketika kita lihat. Nah, di situ sudah terbentuk sebuah folder yang namanya static gitu ya. Nah, kalau di atas kan belum ada nih, tapi ketika kita run collect static, maka dia terbentuk sebuah folder yang namanya static gitu. Oke, selanjutnya kita set untuk apa ya istilahnya nih jaringannya lah gitu ya. Oke, nanti teman-teman silakan baca protecting servernya kita. Kita boleh menggunakan allow, berarti dia cuma boleh diakses menggunakan, contohnya gitu ya, menggunakan port 8000. Silakan dikoreksi kalau saya salah. Oke, kemudian di situ sudo ufe allow.
Kita pakai yang port 8000. Oke, lanjut. Oke, sudah. Oke, kemudian kita fokus lagi yang ke bawah, manage run server. Kita run servernya ya. Oke, Python 3. Oke, manage titik .py run server. Oke, kita pakai seperti ini, port 8000. Kini kita enter. Oke, ini sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, sekarang coba kita akses ya. Kita akses, kita buka di sini. Oke, untuk IP-nya, nah untuk IP-nya ini saya copy dari sini aja dulu. Saya copy. Oke, tapi di sini kita hanya boleh aksesnya menggunakan eh, pakai port dulu ya, pakai port. Oke, nah sampai saat ini kita sudah bisa men-setup ya, men-setup untuk si Django-nya di VPS ya, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan IP yang kita diberikan sama ID Cloud Host. Kemudian tapi kita hanya bisa mengaksesnya menggunakan port gitu. Nanti kita buat bagaimana caranya supaya dia tidak menggunakan, kita bisa mengakses tanpa menggunakan port. Ya, nanti kita setting di Nginx-nya ya. Oke. Nah, secara defaultnya, ini saya bahas sedikit ya. Secara defaultnya, si Django itu sebenarnya sudah menyiapkan sebuah web page juga ya. Nah, admin, nanti teman-teman slash admin. Oke, di sini. Nanti kita tadi sudah membuat yang namanya create super user. Tadi di situ saya menggunakan admin, kemudian passwordnya. Oke. Nah, ini adalah web yang telah disediakan secara otomatis oleh si Django. Ya. Nah, jadi enak ya sih sebenarnya. Tapi saya tidak terlalu bahas di sini ya. Oke, ini saya logout dulu. Saya logout. Kemudian saya hapus dulu untuk yang admin. Saya sisakan sampai dengan port 8000. Oke, kita fokus di sini aja dulu. Ya, oke. Hmm, oke, kita kembali ke terminalnya dulu ya. Oke, kita kembali ke terminal. Kita kembali ke sini. Oke. Sampai dengan saat ini kita sudah sukses. Oke, kita sudah sukses membuat setup untuk di Django, ya. Nah, sekarang kita masuk di testing Gunicorn-nya. Nah, sekarang kita coba untuk di Gunicorn. Oke, ini saya Ctrl C dulu. Saya diaktifkan dulu. Oh, sorry, kita masih harus berada dalam itu ya. Oke, kita keluar dulu ya. Kita cari di folder. Oke, di sini tidak ada folder env, berarti kita keluar dulu dari foldernya ini cd titik-titik. Kemudian kita dir dulu. Oke, sudah ada. Kita ketikkan aja source, kemudian env, kemudian bin, activate. Oke. Kemudian kita masuk kembali ke dalam projectnya kita ya. CD academic. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder akademik lagi, projectnya kita. Kita masuk kita ketikkan aja Gunicorn. Oke, Gunicorn. Kemudian bin, kemudian 0 titik, oke, 8000. Oke, my projectnya kita itu adalah akademik. Ya, ingat, my projectnya kita itu adalah akademik. Oke, my project akademik titik WSGI. Ya, ini kita enter. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita the virtual environment indicator in your prompt will be removed. Oke. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk configure Django application ya. Oke, jadi kita kembali lagi di sini, kita Ctrl C. Ctrl C itu maksudnya nonaktif dulu ya. Kita keluar dari uh, running. Sekarang kita keluar dari, kita nonaktifkan dulu untuk virtual environment-nya. Oke, diaktif. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita masuk di sini. Sudo nano, oke, kita akan membuat sebuah Gunicon socket, oke ya. Jadi teman-teman, oke, sudo nano slash etc, etc system, ini di tab-tab aja ya. Jadi teman-teman nggak usah ketik semua. Gunicorn titik, oke, socket. Kalau teman-teman mau copy juga boleh, tapi copy dulu ke notepad ya.
Oke, ini kita enter socket. Oke, selanjutnya ini kita masukin yang di sini. Oke, ini kalau teman-teman mau tinggal di copy aja, masukkan lagi ke sini. Oke, paste. Oke. Kemudian kita copy lagi, copy, paste di sini. Klik kanan ya, klik kanan di mouse. Oke, paste. Oke. Selanjutnya, oke, sudah ya, gunakan socketnya sudah. Di sini kita tinggal Ctrl X, kemudian kita save Y, enter. Oke. Nah, selanjutnya untuk Gunicon service-nya. Ini teman-teman kalau mau di copy juga, tapi copy dulu ke Notepad. Oke, kita paste di sini. Copy. Oke. Kemudian kita klik kanan. Oke. Kita enter service. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal copy yang ada di sini ya. Oke, ini kita lewatin lagi, ini kita lewatin. Oke, sampai dengan di sini. Oke, sampai dengan di sini. Ini saya copy. Ya, ini saya copy, Ctrl C, saya buka Notepad lagi, saya paste di bawah sini. Oke. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman harus ingat, ya. Oke, di sini saya buka lagi satu terminal ya. Jadi nanti jangan bingung kalau banyak terminal nih, gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, fokus di sini dulu, nanti saya jelasin. Oke, untuk usernya kita itu adalah project. Oke, ingat, usernya kita itu adalah project. Kemudian untuk working directory, nah working directory, oke, tadi di folder home, di dalam folder home itu ada yang namanya folder project, itu folder usernya kita. Jadi situ kita ketikkan project. Oke. Di dalam project ada projectnya kita yaitu academic. Oke, dipahami ya? Oke. Kemudian untuk ekstraknya home, oke, di sini kita ganti menjadi project juga, usernya kita, nama usernya kita project. Oke, my project dir. Nah, my project dir di dalam project itu tadi ada yang namanya folder env. Oke. Nah, sorry. My project dir. Oke, sorry ya. Di dalam project tadi ada yang namanya env. Oke, jadi di sini kita tinggal ganti env. Gitu ya. Oke. Bin Gunicorn. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah jangan lupa ini kita lewatin aja. Oke, untuk yang di sini ganti dengan nama projectnya. Nama projectnya itu adalah akademik. Ya. Oke, akademik. Nah, jadi ingat kayak usernya project, kemudian working directory-nya itu kita berada di folder home. Di dalam folder home itu ada project, di dalam project itu ada projectnya kita yaitu akademik. Oke. Kemudian untuk execute start di situ ada home. Oke, kemudian di situ ada folder project juga. Di dalam folder project itu terdapat folder env, kemudian terdapat folder bin di dalam env, kemudian ini adalah Gunicorn-nya. Ya, karena tadi kita sudah install Gunicorn-nya. Oke, ini kita tinggal copy. Kita copy, Ctrl C. Oke, kita copy paste ke sini, klik kanan. Ya, oke, kemudian kita Ctrl X, kemudian kita Y, kita enter. Oke, udah selesai. Sekarang kita fokus ke sini lagi. Oke. Kemudian, nah kita running dulu nih sudo system ctl, oke, start Gunicorn titik socket, enter. Oke, sudo system ctl, oke, enable Gunicorn titik socket. Oke, kita enter. Oke, sudah dieksekusi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut fokus yang di step ke-8. Kita cek dulu status Gunicorn socketnya. Oke, sudo system ctl status. Oke, Gunicorn socket. Oke, aktif. Oke, selanjutnya kita fokus di sini. Oke, kita run dulu. Oke, file.
file spasi run Gunicorn. Unicorn Sock. Oke, lanjut. Kemudian, oke, kita cek dulu errornya gitu ya. Kalau ada error, jadi kita boleh cek di sini journal hs-u, kemudian Gunicorn, oke, titik socket, Gunicorn titik socket. Oke, ini kita enter. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke step 9, testing socket activation. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu statusnya nih. Oke, sudo sistem. Kok sudi? Harusnya sudo ya. Sudo sistem. Ini di tab-tab aja ya. Oke, di tab-tab aja. Status Gunicorn. Oke, kita enter. Oke, nggak ada masalah. Di sini sudah di load ya. Oke, load aktif. Ya sama, dead. Kemudian kita fokus lagi ke sini. Nah, harusnya nanti ketika kita run yang ini, nanti dia akan mengirimkan feedbacknya itu adalah sebuah tag HTML ya. Oke, jadi ini kita copy aja. Kita copy ke Notepad. Oke, kita copy ke Notepad, kita paste di sini, kemudian kita copy. Oke, di sini kita enter. Oke, dapat ya, berarti aman. Oke, kemudian kita sudo lagi. Kita cek lagi sudo system. Oke, ctl status Gunicorn. Kita enter. Oke, aman, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya tuh yang masalah tuh di sini, sudo. Kita cek lagi di sini. Oke, kita ngecek di sini. Biasanya masalahnya akan muncul di sini. Sudo journal min u Gunicorn. Nanti akan ketahuan. Gunicorn service. Oke, sampai saat ini juga nggak ada masalah, berarti aman aja ya. Oke, aman aja. Oke, kemudian kita reload dulu, diamond reload. Oke, diamond reload. Di sini ketika kita melakukan perubahan entah itu dalam sebuah aplikasinya kita, ya, kita harus melakukan diamond reload. Jadi Gunicorn-nya itu kita harus restart kembali. Contohnya kita menambahkan file, kayak kita menambahkan file contohnya ya, kita edit formnya untuk webnya kita, berarti kita harus melakukan ini diamond reload gitu ya. Jadi sudo system, kita pakai diamond reload. Oke, kemudian sudo system restart Gunicorn. Oke, kita enter. Hmm, Kita tunggu. Hmm, Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan configure Nginx. Nah, ini juga kadang ada masalah nih di sini ya. Oke, ini kita enter dulu. Nah, ini kita copy aja. Copy. Kita buka lagi Notepad, kita copy ke Notepad aja. Jadi editnya usahakan menggunakan Notepad aja ya. Oke. Hmm, Paste. Nah, kita ganti yang namanya My Project ya. Nih kita ganti My Project. Tadi My Projectnya kita itu adalah academic. Sorry, academic. Oke. Ini kita tinggal copy lagi. Copy. Kemudian sini kita paste. Kita enter. Oke. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan itu adalah yang ini. Oke, ini kita start lagi ke bawah, kita start lagi ke bawah. Oke, kita ngambil ini sama aja sebenarnya yang di atas. Oke, kita ngambil yang dari sini. Ini kita copy. Kita copy, Ctrl C. Oke, kemudian kita paste di sini, kita edit dulu ya. Nah, untuk IP-nya, oke, untuk IP-nya ini saya ganti. Oke, kalau teman-teman punya server domain, contoh server domain itu contohnya ya www.google.com gitu ya, itu server domainnya. Tapi kalau belum punya nama domain, teman-teman boleh ngasih IP-nya dulu. Oke. Nah, IP-nya itu contohnya
di sini kan kita yang dikasih itu adalah 103. Ini saya yang dikasih ID close yang ngasih ya. 103.226 oke titik 138 titik oke 229 gitu. Oke, 103.226 138 kemudian 229 gitu. Oke. Kemudian oke di sini nggak ada masalah. Nah, yang kita harus rubah tuh adalah yang ini. Oke, home. Nah, di sini nama folder kita, user kita itu adalah project. Oke. Kemudian projectnya kita itu adalah academic ya. Oke, nggak ada masalah. Root home project academic. Oke, academic location include proxy. Oke, sip, nggak ada masalah. Ini kita tinggal copy, kita paste lagi di sini. Oke, kita paste, kita Ctrl X, kemudian Y, enter. Oke, aman. Oke, kemudian saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, saya lanjut di sini lagi. Oke, ini saya copy lagi. Saya buka notepad lagi. Saya enter lagi ke bawah. Oke, saya paste di sini. Oke. Yang saya ganti itu adalah my project aja ya, my project. Ini maksudnya adalah folder etc. Dalam folder etc itu ada ingix, dalam ingix itu ada site enable. Oke. Nah, ini saya ganti jadi academic. Ya. Oke. Jadi saya ganti dengan academic. Oke, etc ingix site available academic. Oke, ini saya copy lagi. Saya tinggal ke sini, saya paste, saya enter. Oke. Kemudian, oke, ini sudah saya lewati. Nah, sekarang coba kita lihat di sudo. Oke, test your Nginx configuration for syntax error by typing. Oke, kita cek dulu sudo. Oke, ngix minte. Oke, is okay. Kalau ada yang masalah konfigurasinya nanti dia di sini bukan is okay ya. Oke. Kemudian kita restart Nginx-nya lagi. Oke. Sudo. Oke, systemctl restart ngix. Oke. Oke. Nah, sekarang kita delete tadi. Tadi kita delete ya. Kita boleh menggunakan tadi kita buatnya itu kita hanya boleh mengaksesnya menggunakan port 8000. Nah, sekarang kita delete 8000-nya. Nanti kita bisa akses tanpa menggunakan port lagi gitu. Jadi di-handle sama si Nginx lagi gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudo ufw delete allow ya 8000. Nah, kita hapus. Oke. Kemudian sudo kita buat yang baru ufa allow. Nah, ingix full. Oke, ingix full. Ini kita enter. Oke, update. Oke. Nah, sekarang you should now be able to go to your server domain or IP address to view your application. Nah, sekarang kita tinggal akses menggunakan web browsernya kita gitu. Nah, IP yang kita dapatkan tadi itu adalah yang ini ya. Oke, di sini ya. Nah, kalau tadi kita tidak boleh lagi menggunakan portnya karena kita sudah hapus tadi port yang 8000. Sekarang kita enter, kita hapus portnya, kita enter. Oke, nah sekarang project di Django-nya kita itu sukses di develop ya di VPS. Nah, kita tidak membutuhkan lagi sebuah port 8000 tapi kita bisa langsung akses ke IP-nya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita slash admin. Nah, tapi di sini masih amburadul ya. Oke. Oke, sekarang kita coba masuk di Nginx-nya ya. Kalau di Nginx-nya itu bilang eh the server name Nginx is displaying bad error instead. Oke, kita cek dulu nih. Sudo tell minf var. Oke, ini kita copy aja ataupun boleh langsung ketik di sini ya. Oke. Jadi di sini sudo tell f kemudian var, kemudian log, log, kemudian ngix, kemudian error log. Nah, oke. Nah, di sini adalah terkait dengan permission denit.
Oke, permission denied. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, ini terkait dengan permission ya, permission. Oke, jadi si Nginx itu maksudnya dia tidak boleh ngakses ke filenya si static kalau nggak salah ya. Pokoknya ke projectnya kita lah ya dari sini ya. Nah, dari home, project, oke, jadi statiknya itu dia ngeblok, dia tidak bisa akses ke sini karena dia tidak punya izin. Jadi kita harus ngerubah permissionnya gitu. Oke, oke, kita masuk ke sini. Ini kita Ctrl C dulu. Oke, kita rubah dulu permissionnya. Kita rubah ya, kita rubah. Oke, dengan cara ini kita keluar dulu. Kita keluar dulu ya. Ini kita dir. Oke, kita keluar cd titik-titik. Oke, kita dir lagi. Oke, kita keluar lagi cd titik-titik. Kita keluar dir lagi. Oke, cd titik-titik. Kita keluar lagi ya. Oke, di situ ada folder home ya. Folder home. Nah, kita ngerubah permissionnya. Nanti teman-teman silakan belajar Ubuntu lagi ya, gimana cara merubah permission. Bisa hanya melihat, bisa hanya melihat dan mengubah, ya, bisa mengexecute, gitu ya. Oke, jadi di sini saya memberikan izin kepada si Nginx untuk bisa mengexecute, pokoknya semualah yang bisa dilakukan, melihat, membaca, mengexecute, kayak gitu ya. Kemudian saya kasih di situ minus R, sorry, sode chmod. Oke, chmod min R, kemudian saya kasih 77, kemudian di situ ada folder home, kemudian di situ ada folder project. Ini kita enter. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita coba reload dulu, kita reload si Gunicorn-nya kita. Ya, jadi sudo system, oh sorry, kita masuk kembali ke, sebenarnya boleh aja sih, sudo system ctl daemon reload. Oke, kita daemon reload. Kita reload, kemudian kita start sudo system ctl restart Gunicorn. Oke, kalau saya dia langsung kayak gini aja ya, sudo system, saya start lagi, Gunicorn, Gunicorn. Oke, sudo systemctl, saya kasih enable lagi, enable Gunicorn. Ini saya enter. Oke, kemudian Nginx-nya saya restart lagi, sudo system, Nginx-nya ya, saya restart Nginx. Sorry, Nginx. Oke, ini saya enter. Oh, oke. Kemudian saya kembali ke browser. Di sini saya refresh dulu. Dan alhamdulillah, nah sekarang project kita sudah kembali normal gitu ya. Jadi untuk melihat error dari si Nginx-nya, jadi teman-teman boleh menggunakan yang ini ya. Oke, sudo sudo tail gitu ya, if. Nah, kita lihat lagi nih ada errornya lagi nggak? Kita lihat yang terakhir tanggal ini ya, yang terakhir kita lihat ya. Oke, sudah nggak ada ya, aman aja berarti. Nanti kalau ada error dia akan muncul di sini ya. Oke, ini kita close. Oke, nah kemudian sekarang kita mau nge-publish nih, nge-publish repo kita yang ada di lokal, kita mau publish ke VPS-nya kita gitu. Ya, gimana caranya? Caranya adalah, oke, sekarang kita fokus bagaimana cara mau nge-publish, oke, project kita ke VPS-nya ya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah, ya di sini saya buka catatan dulu ya, karena saya butuh satu web, oke, satu web. Ntar, ini saya cari dulu. Oke, ini ya, ini nanti linknya saya share ya. Ini nanti linknya saya share. Oke, saya buka dulu di sini. Hmm, Oke, nah di sini kita harus membuat sebuah Git di VVS-nya kita. Oke. Nah, di sini dia sudah ngasih tahu nih langkah-langkahnya setting up a bare Git repository on your server gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus login di VPS kita. Oke, kita sudah masuk. Oke, kemudian kita disuruh membuat sebuah directory. Ya, oke, directory.
home dengan nama terserah, kayak terserah. Yang penting di akhirnya nanti menggunakan kata kata git gitu. Oke, kita kembali ke terminalnya. Nah, di sini kita cek dulu dir. Oke, kita fokus kita harus berada di dalam project ya, di projectnya kita. Nah, kita buatkan sebuah folder. Oke, folder jadi dengan cara mkdir. Oke, anggap saja kita buat nama, kalau tadi yang kita ikuti itu adalah production ya. Oke, production. Jadi di sini sebenarnya boleh aja bebas, tapi kita samakan aja dulu supaya nggak bingung nanti. Oke, mkdir production. Nah, yang penting endingnya itu adalah kata git. Oke, production ini kita enter. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, oke, enter the new directory create above. Oke, kita masuk, kemudian kita eksekusi ini, ya. Oke, kita masuk di sini, kita masuk cd production, ya. Oke, ntar ini kita keluar dulu. Nah, jadi di sini kita sudah membuat kita lihat dulu direktorinya ya. Berarti ada inventory, ada academic, inventory, ada environment, ada academic, kemudian ada production titik git gitu ya. Oke, kita disuruh masuk ke dalam folder gitnya. cd, kemudian production git. Ya. Kemudian kita disuruh melakukan ataupun mengeksekusi perintah git init bare ya. Git init bare, berarti kita tinggal git init, kemudian bare, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, oke, kalau ada seperti ini diabaikan aja dulu. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah, oke, kita ngelihat ngelihat command to check if you have hogs. Oke, kita ngelihat di dalam folder production itu apakah ada folder hogs dengan perintah ls. Oke. Nah, di situ ada hogs ya. Hogs ya. Oke, ada. Kemudian kita masuk ke dalam hogs. Oke, kita masuk dengan cara cd hogs. Oke. Kemudian setelah kita masuk, oke, kita masuk, kita disuruh membuat sebuah file dengan post receiver. Oke, ini saya oke, copy aja dengan post receiver ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk di situ sudo nano post. Ini kita membuat sebuah receiver ya, receiver. Receive. Oke, receive. Ya, benar nggak ya? Eh, receive ya, receive. Oke, ini kita enter. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengcopy. Ini ya, yang ini kita copy. Ini kita copy, klik. Oke, kemudian kita buka Notepad dan ingat ya, kita harus menggunakan Notepad untuk sebelum kita paste ke dalam terminal, kita harus copy ke Notepad dulu. Oke, di sini. Kemudian yang harus kita lakukan, kita ganti di sini itu adalah ini ya, home. Di sini kita ganti dengan project, ya, folder usernya kita. Kemudian ini kita ganti dengan nama project kita itu adalah academic. Oke, di sini juga sama, project. Oke, kemudian di sini production. Ya, nah nanti ketika kita nge-push ke servernya kita, ke production, dia akan mereplace yang ini sesuai dengan nama project kita gitu. Ya, oke, home, project, production. Oke, ini nggak ada masalah. Ini kita tinggal copy, kita Ctrl C, kemudian kita paste ke di sini. Oke, git word, oke, academic, home project academic, oke, home project production. Oke, ini kita Ctrl X, kita Y, kemudian kita enter. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita memberikan izin dulu nih. Kita merubah permissionnya supaya file ini bisa di executable, mampu dieksekut. Oke, caranya adalah, oke, jadi kita merubah permission ya. Oke, kita lihat dulu eh eh, permissionnya ya. Kita lihat dulu permissionnya dengan, oke, ini kita enter aja dulu. Oke, ls minus all. Oke, kita fokus di sini ya. Kita fokus di sini. Oke, usahakan nanti ini berubah ya. Oke. Kalau ini dia masih belum bisa dieksekut, berarti nanti kita harus merubah. Oke, caranya ada lagi seperti ini. Oke, jadi kita masuk dulu ke kita coba dulu ya. Sudo. Hmm,
sudo minus R, sorry, sudo, oke, kita pakai situ chmod, kemudian minus R 77. Oke, kemudian diikuti dengan pos, oh sorry bukan 77 ya, sini plus X, oke, plus X, kemudian pos retrieve, ya receive gitu. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat permissionnya dengan cara ls l all. Oke, di sini dia sudah berubah ya. Ini dia sudah berubah di sini. Kalau kita lihat, oke, post receive. Kalau di atas dia belum, gitu. Oke, rw, oke, xr, oke, sudah aman berarti. Ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah, oke, kita kembali ke adding your remote repository on the local site. Oke, berarti kita ke lokalnya kita, ya. Nah, kita kembali ke lokal, foldernya taruh di mana? Oke, kita masuk di sini. Oke, kita buka saya taruhnya di folder C, kemudian di dev web, di sini, oke, akademik ya. Di sini akademik. Nah, kemudian di sini saya menggunakan Git. Nanti teman-teman kalau belum punya Git silakan di-download dulu, di-download kemudian di-install gitu. Oke, kemudian saya pakai di sini Git Bash ya, Git Bash. Oke. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan, teman-teman harus menginisiat dulu. Oke, jadi git init. Oke, kemudian kita menambahkan file dari lokal kita ke git ya. Jadi git add, kita menambahkan semua. Oke. Nah, kemudian kita commit git commit -m. Oke, kita kasih dulu di sini update 1. Kita update. Oke, kita sudah memasukkan ataupun menambahkan semua folder kita ke dalam si Git tersebut gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita harus buat yang namanya remote. Oke, ini filenya kita mau push kemana dia. Oke, itu semuanya ada di sini ya. Dia sudah jelasin juga di sini. Oke, dia sudah jelasin. Nanti teman-teman tinggal buat remote-nya seperti ini. Oke, git remote add hmm, oke, add origin. Oke, git remote add origin. Ini nama nama remote-nya origin ya. Nama remote-nya origin, tapi sebenarnya bebas aja. Mau nggak pakai origin juga nggak apa-apa, bebas. Tapi di sini saya menggunakan origin yang biasa aja. Oke, git remote add origin. Kemudian kita set, kita mau publish-nya kemana, push-nya kemana. Oke, ke project. Oke, kemudian add. Oke, kemudian diikuti dengan IP-nya 103. Oke, IP-nya dia, oke, kita ambil aja di sini 103.226.138.229. Oke, kemudian titik 2 slash home, kemudian slash project, ya, kemudian slash production, ya, production titik git. Oke, jadi IP-nya itu menyesuaikan ya. Ini IP yang saya dapat dari ID Cloud Host. Jadi nggak yang berubah nanti di sini itu cuma IP-nya aja. Oke, jadi nanti teman-teman menyesuaikan aja dapat berapa IP dari ID Cloud Host. Ini kita enter. Oke, kemudian kita klik lagi di situ git remote. Kita lihat dulu view. Oke, nanti dia di-push ke usernya project, ke IP ini, kemudian ke dalam folder home, project, production gitu. Ya. Nah, sekarang kita push ya. Kita push, jadi git push. Ini saya besarin dikit ya supaya teman-teman bisa ngelihat. Oke. Oke. Git push. Biasanya kalau pertama kali saya nge-push, saya menggunakan F dulu ya. Takutnya kalau nggak menggunakan F itu nanti kadang di error gitu. Oke. Git push is origin master. Oke, balik papan. Oke, nggak ada masalah ya. Di sini nggak ada masalah. Awaiting object. Oke, done. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita keluar dari Hox. Kita ke terminal dulu ya. Kita ke terminal, cd, titik-titik. Kemudian cd lagi.
titik, kita keluar dari production, ya. Kemudian eh, kita dir dulu, kita lihat, oke, kita masuk di akademik dulu, cd akademik, sorry, kita langsung sudo nano, oke, akademik, kemudian akademik lagi, kemudian setting, kita enter, oke. Nah, di sini kita belum lihat ya apakah dia sukses apa enggak. Soalnya tadi di awal tadi untuk allowed host kita sudah set, ternyata di sini kosong nih. Nah, sekarang kita editnya secara di lokal kita, nanti kita push lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, nanti di sini akan ada IP-nya. Oke, anggap saja di lokal, kita kembali, ini kita close dulu, Ctrl X. Oke, kita kembali ke lokal, saya buka di sini lokal, di editornya. Kemudian saya masuk di setting. Oke, di sini saya tambahkan sebuah IP. Oke, saya tambahkan sebuah IP. Tadi IP-nya itu adalah 103. Oke. IP-nya itu adalah 103.226.138, oke, kemudian titik 229. Oke, ini kita copy lagi, kita buat ya. Oke, ini hanya IP yang bisa digunakan untuk aplikasi ini. Jadi selain dari IP ini, maka dia akan ditolak. Gitu. Oke, di sini eh, oke, saya kasih di sini 8.000. Kemudian di sini saya kasih lagi localhost. Oke. Kemudian di sini saya kasih lagi IP 127.0.0.1.8.000. Localhost sama 127 itu sama aja ya. Oke. Kemudian ini saya save. Kemudian di sini saya kasih contohnya keterangan ya. Eh, contohnya publish gitu ya. Publish ke VPS. Gitu. Oke, sekarang kita save. Nah, karena kita melakukan perubahan, kita melakukan perubahan, maka kita harus add lagi di situ. Git add, oke, spasi. Ini git add itu spasi titik ya. Maksudnya semua file gitu. Oke, kemudian git commit. Kita melakukan commit. Commit -m. Oke, update yang kedua. Kita enter. Kemudian kita git push origin master. Oke, kita kasih passwordnya. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi, kita sudo nano, kita lihat di setting. Nah, di sini sudah berubah. Oke. Nah, ini adalah file dari lokal kita sudah push ke VPS kita gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kita kembali ke browser, kita ke sini. Ini kita refresh. Oke, kita refresh, nggak ada perubahan. Oke, sekarang kita melakukan yang namanya reload ya. Ini kita save dulu. Oke, kita melakukan reload dulu, daemon reload, kayak sudo system ctl daemon reload. Oke, ini kita enter. Oke, sudo system ctl restart Gunicorn. Oke, sudo system ctl start Gunicorn. Oke, sudo system ctl enable Gunicorn. Oke, ingat setiap kali kita melakukan perubahan di servernya kita, oke, kita harus melakukan ini, daemon reload, ya. Oke, kemudian kita ke sini, ini kita refresh. Ya, seperti ini ada yang error nih. Oke, bad. Oke, sekarang kita lihat di sininya ya. Di Nginx-nya yang di sudo tail minf var log. Oke, Nginx. Kemudian error log. Oke, ada error yang terbaru nih. 5, ini error terbaru ya. No server while reading respond header from upstream. Nah, oke, ingat ya. Ini biasanya terjadi. Oke, ini biasanya terjadi ya. Oke, semoga benar. Oke. Ini saya Ctrl C dulu. Oke. Di lokalnya kita, oke, di lokalnya kita kembali ke lokal dulu ya. Kita fokus di sini dulu.
Coba teman-teman ketikkan pip list. Oke, di lokalnya kita itu package-package yang kita butuhkan di sini, oke, itu tidak ada di dalam sini. Oke, ini tapi kita aktifkan dulu ya. Oke, source env slash bin aktif. Oke, ini kita pip list dulu. Pip list. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke, Gunicorn tidak ada. Oke, kemudian apa lagi? Pillow juga tidak ada. Oke, kemudian ada banyak ya di Django Crispy Form juga tidak ada. Nah, jadi package-package ini harus ada di servernya kita, di listnya kita gitu ya. Nah, jadi uh, gimana caranya supaya package ini terinstall di sini? Oke, di servernya kita. Oke, kita push ulang ya. Tapi kita butuh yang namanya, kita harus melakukan yang namanya freeze. Freeze itu maksudnya semua package-package yang ada di projectnya kita itu nanti akan kita ekspor keluar. Kemudian nanti filenya tersebut kita install di project yang ada di servernya kita. Jadi kita melakukannya seperti ini ya. Oke, jadi pip freeze, ada yang namanya freeze. Oke, kita pakai requirements required kurang iya requirements titik txt, kita enter. Oke, nanti di sini akan bertambah satu file ya, requirement titik requirements titik txt gitu. Nah, sekarang ini kita push. Oke, jadi yang di lokal tadi kita push lagi. Oke, kita kembali ke sini lagi ke gitnya, git bash-nya, kita git add lagi, git add, kemudian kita git commit, ada penambahan file ya, commit m. Oke, update 3. Enter. Oke, kemudian kita git push origin master. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke sini. Oke, kita lihat ya, dir. Coba kita masuk di folder academic, projectnya kita academic. Oke, kita dir. Nah, di situ ada yang namanya ini, requirements txt. Oke? Nah, selanjutnya, jadi ingat ya, untuk menginstal ini kita harus berada di dalam virtual environment-nya itu harus aktif. Oke, jadi kita harus install yang ada di requirements ini. Ya. Oke. Jadi kita tinggal buat seperti ini. Pip install min r, kemudian ya requirements. Oke, kita enter. Oke, jadi semua package-package yang ada di lokal itu diinstal di server kita, ya. Oke, oke, ini sudah selesai. Nah, ingat karena kita sudah melakukan perubahan, maka kita harus reload lagi. Jadi sudo systemctl daemon reload. Oke, kemudian sudo systemctl restart unicorn. Oke, sudo systemctl start unicorn. Oke, sudo systemctl enable unicorn. Oke, sudah. Nah, sekarang kita refresh ya, kita refresh di sini. Dan alhamdulillah ya, kayak project kita sudah terpublish gitu ya, sudah terpublish. Nah, sekarang project kita yang ada di lokal itu kita sudah publish. Oke, kita sudah publish dan bisa diakses di mana saja, yang penting kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, di sini kemarin kita sudah update jurusan, kemudian kalau kita tambah jurusannya, contohnya kalau ada jurusannya 20, program studinya contohnya bahasa Inggris, English gitu ya, bahasa Inggris. Oke, untuk jenjangnya dia S1, contohnya gitu. S1 kemudian kita simpan. Oh, ini kita kasih 25 lah. Kita simpan. Oke, sukses ya. Berarti semuanya berjalan dengan lancar gitu.
Nah, ketika saya update contohnya di D3, sistem informasi D3, oke. Contohnya di sini saya kasih D4. Oke, di sini saya kasih diploma 4. Oke, saya update. Oke, nggak ada masalah juga. Oke, berubah. Nah, kemudian contohnya saya hapus satu ya, saya hapus. Oke, hapus. Oke, di sini masih ada kendala dikit ya. Untuk hapus mahasiswa, ini nanti saya akan perbaiki. Oke, yang penting di sini kita fokus dulu untuk di bagaimana cara nge-publish gitu. Oke, ini saya refresh dulu. Oke, kemudian masuk eh, di dosen. Oke, di dosen di situ ada file foto dengan file PDF ya. Oke, kalau kita lihat di sini view. Oke, dan alhamdulillah juga medianya dia terbaca. Oke, biasanya ada juga yang nggak sempat terbaca ya. Jadi kita harus melakukan setting lagi di Nginx-nya, tapi di sini terbaca. Oke, selanjutnya kita klik riwayat hidup. Oke, kita tunggu. Oke, terbaca juga ya, yang file yang kita upload ini terbaca juga. Oke, jadi nggak ada masalah, jadi aman gitu ya. Nah, ini adalah cara melakukan gimana caranya kita mau nge-push, oke, publish project kita yang ada di lokal, kita mau publish ke VPS, gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman praktekkan, oke. eh, Oke, silakan dipraktekkan. Oke, jika ada kesalahan, oke, silakan teman-teman perbaiki. Oke, jika ada error, mungkin bisa di komentar ya, di komentar gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bahas. Oke, nanti ini akan membentuk sebuah aplikasi ya, aplikasi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.